Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang perbandingan kedua sepatu secara langsung. Yang pertama adalah Orthusaid Hyperblast versus Ardiless Infinity Drive. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa kedua sepatu ini dikirim oleh brand masing-masing kepada saya untuk kepentingan review. Tapi dalam video ini saya nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Dalam video ini saya nggak akan lagi ngobrolin tentang fitur-fitur yang bisa kita dapatkan dari kedua sepatu ini karena udah saya bahas di first run videonya masing-masing ya. Jadi kalau penasaran langsung ke sana aja. Tapi akan membandingkan head to head secara langsung kualitas dari kedua sepatu ini. Kedua sepatu ini kita ketahui bahwa ada di segmen yang sama yaitu Max Cushion Shoes atau sepatu yang empuk-empuk. Pasti banyak dong favorit yang mempunyai kesukaan sepatu lari itu yang empuk-empuk ya. Kategorinya adalah Max Cushion Shoes ya. Salah satu yang brand lokal yang saya pikir sangat worth it untuk dibandingkan adalah kedua sepatu ini. Bakal saya bandingin di setiap bagiannya ya. Terus terakhir nanti bakal saya simpulkan seandainya saya disuruh milih salah satu mana yang bakal saya pilih. Nah, pertama kita bandingkan dari berat kedua sepatunya. Nah, berat sepatu Max Cushion itu sebenarnya cenderung lebih berat daripada segmen sepatu yang lainnya. Biasanya di atas 300 gram itu bahkan masih banyak ya kalau Max Cushion Shoes. Tapi kedua sepatu ini termasuk lebih rata-rata di bawah rata-rata Max Cushion Shoes yang lain lah ya. Kalau untuk Orthusaid Hyperblast 2.0 ini ada di 270-an, sedangkan untuk Infinity Drive dari Ardiless ini ada di 240-an, yang mana itu termasuk ringan. Bahkan dibandingkan sepatu lari yang secara umum ini termasuk ringan, kalau ini standar gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Max Cushion Shoes yang lain dari brand-brand luar, brand dalam, itu termasuk ya bisa dibilang lumayan di bawah standarnya lah ya. Tapi yang jelas kalau sepatu lari makin ringan ya kita makin senang. Jadi untuk Ardiless Infinity Drive mendapatkan poin 9 untuk berat sepatunya, sedangkan untuk Hyperblast 2.0 ada di angka 8,5. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya kedua sepatu ini agak sedikit berbeda meskipun keduanya bahannya sebenarnya mesh ya. Cuman kalau yang Orthus Hyperblast 2 itu dia kayak ada bagian-bagian yang tipis dan tebal sehingga dia bisa dibilang lebih breathable sebenarnya dibandingkan dengan Infinity Drive-nya dari Ardiless. Cuman kalau Ardiless saya rasa lebih simple dan bukan tebal juga ya, bukan yang nggak breathable juga. Untuk breathability-nya sebenarnya nggak terlampau jauh kedua sepatu ini, ya nggak terlalu signifikan lah ya perbedaannya. Cuman kalau uppernya secara keseluruhan sebenarnya saya lebih suka Hyperblast. Kenapa? Karena kalau bahan uppernya beda-beda tipis. Tapi yang bikin Hyperblast lebih enak untuk keseluruhan uppernya itu kecenderungannya di bagian kolarnya sini. Kalau saya agak bermasalah di kolarnya Infinity Drive karena agak ketinggian. Sebenarnya nggak yang bermasalah banget, tapi kayak gimana ya? Kayak kurang nyaman aja karena kayak terlalu tinggi aja sehingga mata kaki saya tuh ada momen-momen dimana kolarnya ini menyentuh mata kaki saya sehingga uppernya secara keseluruhan kayak bikin terganggu aja pada saat kita berlari, meskipun nggak yang nggak yang ekstrim banget sampai saya nggak bisa lari di atas sepatunya, enggak juga sih, masih nyaman-nyaman juga. Bahkan ini udah saya pakai half marathon dan ya enak-enak aja sih kalau sejauh ini ya. Kemudian kalau uppernya secara keseluruhan ya, lacing system, kemudian bahan yang dipakai, collar, maupun heel counternya, saya bakal ngasih poin daripada Orthus Hyperblast ini adalah 7,5. Sedangkan untuk Infinity Drive ini ada di angka 7. Saya lebih memilih
uppernya Ortus Hyperblast 2.0 karena saya rasa lebih nyaman dan secara keseluruhan upper fitnya lebih nyaman di kaki saya. Lanjut ke midsole-nya. Midsole ini penting banget di kedua sepatu ini karena jelas kalau Max Cushion Shoes itu sepatu yang empuk. Nah, sepatu yang empuk itu gimana ya? Karakternya banyak loh. Empuk itu nggak bisa sekedar empuk. Ada yang empuk soft aja, ada yang empuk tapi bouncy, ada yang soft tapi gampang bikin capek gitu ya. Nah, kedua sepatu ini sebenarnya bahan yang dipakai mirip banget. Jadi kayak apa ya? Jadi saya ukur dulu dengan durometer, keduanya bisa dibilang ada perbedaan yang cukup signifikan. Untuk Hyperdrive ini, Infinity Drive, salah sebut terus ya. Infinity Drive ini ada di angka di bawah 25, yang Hyperblast 2.0 ini ada di angka hampir 30-an, yang mana semakin rendah itu semakin soft gitu ya. Ya bisa dibilang memang ini lebih soft, tapi feel right atau pada saat kita berlari di atasnya itu belum tentu. Jadi untuk Hyperblast 2.0 ini bisa dibilang feel right-nya sangat nyaman, sangat empuk, dan dia karakternya adalah bouncy. Tapi untuk Infinity Drive juga sama. Dia sangat soft, lebih soft bahkan dibandingkan dengan Hyperblast 2.0, dan dia ini karakternya juga sama, bouncy. Jadi bukan karakter yang soft, yang udah soft aja. Biasanya kan ada tuh yang kayak kita lari di atas apa ya? Atas pasir gitu ya. Bukan di atas spring bed. Kalau di atas spring bed itu kita kan merasakan empuk tapi merasakan pantulannya kembali gitu ya. Itu namanya bounce back atau ya karakter foam yang bouncy lah ya. Tapi kalau di atas pasir pantai kita pasti akan ada momen tenggelamnya, tapi baliknya ya pakai tenaga kita sendiri, bahkan kecenderungannya capek. Meskipun kedua sepatu ini udah saya pakai long run, bisa banget bouncy-nya, bounce back-nya masih dapat. Jadi ada kayak apa ya, nggak yang ekstrim banget energy loss-nya, cuman memang ya tetap aja Max Cushion Shoes tetap long run kerasa banget energi ekstra yang kita butuhkan. Bukan seperti sepatu-sepatu yang sedikit lebih rigid atau lebih keras gitu akan lebih enak buat long run, tenaganya nggak banyak kebuang. Jadi saya kedua sepatu ini agak lebih mudah capek kalau dipakai long run ya, karakter Max Cushion Shoes lah ya biasa. Tapi ngomong-ngomong, kalau perbandingan kedua sepatu ini untuk foamnya, saya jelas akan lebih memilih Infinity Drive karena menurut saya dia lebih soft dan bahannya mirip dan karakter feel right-nya pun mirip tapi lebih soft. Keunggulannya itu. Jadi ya saya rasa saya akan memberikan poin Infinity Drive ini di angka 8, sedangkan untuk Hyperblast ini ya 7,5. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri kedua sepatu ini cukup signifikan perbedaannya. Jadi punya pattern yang sangat berbeda. Yang jelas dua-duanya kalau di aspal, saya pakai dua-duanya di aspal aja, nggak di rute yang lain. Bekerja dengan baik, traksinya nggak ada masalah sama sekali. Sejauh ini saya pakai, cuman ada perbedaan yang signifikan ada di durability. Jadi Ortus Hyperblast itu rubbernya atau hitam-hitamnya ini nggak terlalu atau nggak setebel Infinity Drive. Nah, Infinity Drive ini jauh lebih tebal ya untuk rubbernya yang berwarna hijau ini. Dan saya rasa jelas akan lebih panjang umurnya. Meskipun rubbernya itu nggak beda jauh bahannya. Jadi kompon atau hardness-nya itu nggak terlalu yang keras banget. Sehingga kemungkinan besar dia juga yang nggak umurnya badak atau panjang banget. Tapi setidaknya dia tebal. Meskipun terkikis, dia akan banyak cadangannya. Sedangkan kalau yang ini ya gampang terkikis juga, tapi lebih tipis dibandingkan dengan Infinity Drive. Jadi jelas untuk durability outsole-nya better dibandingkan dengan Hyperblast 2.0. Jadi saya rasa kalau untuk outsole saya lebih senang untuk Hyperdrive. Jadi ya kalau untuk durability atau kemampuan outsole secara umum untuk Infinity Drive bakal saya kasih poin 8,5. Sedangkan untuk dari Hyperblast 2.0 saya kasih 7,5.
Sekarang yang paling penting perbandingan masalah harga. Jadi harganya sendiri mungkin saya nggak akan secara langsung ngasih tahu harganya, tapi teman-teman bisa cek langsung di marketplace online dimanapun lah. Untuk kedua sepatu ini harganya masih lebih murah. Hyperdrive itu adalah poin yang cukup penting untuk kalangan pelari pemula gitu ya, karena harga akan sangat mempengaruhi keputusan kita membeli sepatu yang mana. Jadi untuk harganya sendiri masih tergolong sangat affordable untuk Infinity Drive dibandingkan dengan Hyperblast 2.0. Meskipun Hyperblast 2.0 ini kalau dibandingkan dengan kualitasnya juga masih terlalu murah ya. Apalagi dibandingkan dengan brand luar yang kualitasnya sama, saya rasa ya masih terlalu murah. Ya apalagi yang sepatu ini. Sepatu Indonesia memang kalau dibandingkan dengan kualitasnya, value for money-nya sangat tinggi sekali ya. Jadi sangat layak untuk dipilih kalau kita mengingat harganya. Jadi kesimpulannya, perbandingan kedua sepatu ini yang saya pilih adalah Ardiles Infinity Drive yang lebih baik dari Ortus 8 Hyperblast. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget gak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.